Ada satu hal yang menurut saya paling menakutkan di dunia ini. Bukan hantu, bukan juga kematian. Tetapi ketika kita mulai menyadari bahwa selama ini kita sudah dibohongi. Dibohongi oleh kenyataan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan selama ini. Bayangkan ketika kalian sudah mencoba menerima kehilangan seseorang, kalian sudah berusaha ikhlas, tapi tiba-tiba semua itu terasa seperti kebohongan. Dan yang paling menakutkan lagi, ketika kalian mencoba mencari kebenaran itu, justru hidup kalian dalam ancaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisania Felicia Baroginting. Di sesi kedua ini saya akan melanjutkan review novel The Eyes of Darkness. Dimana kalau di sesi pertama kemarin kita berada di fase yang duka dan juga di awal misteri. Tapi di sesi kedua ini menurut saya pribadi kita akan benar-benar masuk ke dalam dunia yang jauh lebih gelap. Dunia yang bukan cuma tentang kehilangan, tapi tentang konspirasi, ketakutan, dan perjuangan yang benar-benar mempertaruhkan nyawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara singkat pada sesi kedua ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke sesi yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali dari bagian awal dari cerita ini, di mana di awal kita telah diperkenalkan dengan kehidupan Tina Evans, seorang ibu yang berusaha bangkit setelah ia kehilangan anaknya Dani dalam sebuah kecelakaan bus di daerah pegunungan yang bersalju. Nah, selama 1 tahun, Tina mencoba menerima kenyataan tersebut bahwa ia berusaha menjalani hidup seperti biasa, kembali bekerja, dan perlahan menata ulang kehidupannya lagi. Namun, menurut saya, dari cara penulis menggambarkan Tina, kita bisa merasakan bahwa sebenarnya si Tina ini tidak pernah benar-benar sembuh dari rasa kehilangan itu. Jujur, saat saya baca bagian ini, saya merasa bahwa Tina seperti hanya terlihat kuat di luar, tapi di dalam dirinya masih menyimpan luka yang sangat dalam. Semua ini mulai berubah ketika suatu malam ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal di kamar Dani. Tulisan di papan tulis itu berbunyi "Not Dead", lalu diikuti dengan "Help Me". Di titik itu, suasana cerita langsung berubah drastis. Dari yang awalnya terasa seperti kisah duka, tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang penuh dengan tanda tanya. Ada apa sebenarnya? Nah, saya sempat berpikir, apakah ini hanya perasaan Tina atau memang ada sesuatu yang benar-benar belum terungkap? Dari sinilah keraguan mulai muncul dalam diri Tina. Ia mulai mempertanyakan kembali kenyataan yang selama ini ia terima. Dan menurut saya ini adalah titik awal yang sangat penting karena dari sinilah seluruh konflik dari cerita ini dapat berkembang. Kemudian, bersama Elliot Staker, Tina mulai menyelidiki kembali kecelakaan tersebut. Awalnya, penyelidikan ini terlihat sederhana, hanya mencoba mencari kejelasan. Namun, semakin mereka masuk lebih dalam, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu. Di titik ini, saya mulai merasa agak nggak nyaman bacanya karena cerita ini tidak lagi terasa seperti sekedar tragedi biasa gitu. Perlahan dari satu pertanyaan kecil, cerita berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melibatkan rahasia, ketidakwajaran, dan kemungkinan adanya hal yang sengaja disembunyikan. Dan menurut saya, inilah yang membuat bagian awal cerita ini sangat kuat, di mana si penulis, si Dan Koontz ini berhasil membangun rasa penasaran kita sebagai pembaca sekaligus ketegangan dari awal cerita ini. Jadi kita tuh tegang gitu loh baca cerita ini tanpa langsung ada jawabannya. Jadi kita menerka-nerka ada apa sebenarnya gitu. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian isi dari review yang kedua ini.
Dimulai dari halaman 101, menurut saya pribadi, suasana cerita ini mulai berbeda. Kalau sebelumnya kita masih berada di antara keraguan dan juga rasa emosi, di bagian ini semuanya mulai terasa lebih nyata. Tina tidak lagi hanya merasa, tapi ia mulai bertindak. Ia mulai benar-benar mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya Dani. Dan disinilah peran Elliot menjadi semakin penting. Menurut saya, Elliot di bagian ini bukan hanya sekedar teman ataupun pendamping bagi Tina. Ia ini menjadi semacam penyeimbang. Jadi ketika Tina digerakkan oleh perasaan, ada Elliot yang mencoba melihat semuanya dengan logika. Tapi yang menarik, semakin lama bahkan Elliot sendiri mulai merasa bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres. Dan dari sini penyelidikan mereka itu mulai menjadi lebih serius lagi. Mereka mulai menelusuri kembali kejadian kecelakaan bus itu, mengingat kembali detail-detail apa yang sebelumnya mungkin dianggap biasa aja, tapi sekarang justru terasa mencurigakan bagi mereka. Dan di sini menurut saya sebagai pembaca, saya juga merasakan hal yang sama. Hal-hal yang awalnya terlihat normal, tiba-tiba terasa janggal. Salah satu yang menurut saya cukup mengganggu adalah bagaimana informasi tentang kecelakaan itu terasa sangat terbatas. Tidak banyak detail yang bisa diakses, dan semakin mereka mencoba mencari tahu, semakin terasa bahwa memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Di titik ini juga menurut saya cerita ini mulai berubah dari sekedar misteri pribadi menjadi sesuatu yang lebih luas lagi. Dan yang membuat saya semakin tertarik adalah perubahan yang terjadi pada Tina. Kalau misalnya di awal cerita kemarin, Tina ini digambarkan sebagai seseorang yang masih tenggelam dalam kesedihan. Di bagian ini, ia mulai menunjukkan sisi-sisi lain dari dalam dirinya, dimana ia mulai berani, bukan karena ia tidak takut, tapi karena rasa ingin tahu dan harapannya lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, ini adalah salah satu kekuatan utama dari karakter Tina ini. Sebagai pembaca, saya juga melihatnya itu sebagai tokoh yang sempurna si Tina ini, tapi justru karena itu ia terasa sangat nyata. Dia ragu, dia takut, tapi dia tetap melangkah. Dan dari halaman ke halaman, saya mulai merasa bahwa langkah yang dia ambil ini bukan lagi langkah yang aman. Karena perlahan muncul perasaan bahwa mereka tidak sendirian dalam penyelidikan ini. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang mulai memperhatikan mereka. Dan dari sinilah semua cerita, suasana mulai berubah menjadi lebih tegang. Lalu, apa selanjutnya yang akan terjadi dalam cerita ini? Memasuki bagian ini, menurut saya suasana cerita benar-benar menjadi jauh lebih berat. Kalau misalnya di awalnya, sebelumnya kita masih berada di tahap yang mencurigai, di sini saya sebagai pembaca mulai merasa bahwa kecurigaan itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Tina dan Elliot tidak lagi sekedar mencari jawaban, tetapi sudah seperti orang yang sedang berjalan menuju sesuatu yang sebenarnya mereka tahu berbahaya, tapi tidak bisa berhenti. Di bagian ini, perjalanan mereka itu menuju wilayah pegunungan semakin terasa sunyi dan menekan. Saya pribadi merasakan ada perubahan tempo dari cerita ini, lebih lambat gitu, tapi justru lebih menegangkan. Kenapa bisa gitu? Karena ketegangan ini bukan lagi berasal dari kejadian mendadak, tapi dari rasa akan terjadi sesuatu yang terus menggantung. Nah, menurut saya sebagai pembaca, salah satu hal yang paling kuat di bagian ini adalah bagaimana penulis si Dan Koontz ini dapat menggambarkan lingkungan yang ada di sekitarnya, di mana daerah pegunungan yang dingin, sepi, dan terasa jauh dari peradaban. Itu seperti menjadi simbol dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Sebagai pembaca, saya merasa seolah-olah tempat itu memang cocok untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh dunia luar. Di sisi lain,
Tina mulai menunjukkan keyakinan yang semakin kuat bahwa Dani memang masih hidup. Bukan lagi sekedar harapan, tapi seperti intuisi yang tidak bisa dijelaskan. Jujur, di bagian ini saya merasa dan sempat berpikir, apakah ini hanya perasaan seorang ibu atau memang ada sesuatu yang benar-benar menghubungkan mereka. Dan disinilah menurut saya kekuatan dari cerita ini. Kita sebagai pembaca dibuat terus berada di antara dua kemungkinan, antara logika dan juga perasaan. Nah, Elliot sendiri juga semakin serius dalam menyusun potongan informasi yang mereka dapatkan. Ia tidak lagi ragu seperti di awal, tetapi mulai menyusun gambaran yang lebih jelas. Dari cara berpikir, terus saya merasa bahwa memang ada sesuatu yang besar di balik semua ini, bukan cuma sekedar kecelakaan biasa. Semakin ke akhir bagian, suasana menjadi lebih tegang menurut saya. Saya pribadi merasa sedang berjalan bersama mereka, pelan-pelan mendekati sesuatu yang belum terlihat jelas, tapi terasa sangat berbahaya gitu. Dan selanjutnya cerita jauh lebih menegangkan lagi, karena masuk ke bagian ini, menurut saya cerita sudah benar-benar ke fase yang tidak bisa kembali lagi. Maksudnya kayak Tina dan Elliot ini sudah terlalu jauh untuk berhenti. Apapun yang mereka temukan nanti, mereka harus memang siap menghadapi konsekuensinya. Di bagian ini, semua petunjuk sebelumnya itu tersebar mulai terasa lebih terarah. Saya sebagai pembaca mulai bisa melihat benang merah dari semuanya. Kecurigaan tentang adanya fasilitas rahasia, tentang sesuatu yang disembunyikan, mulai terasa seperti masuk akal gitu. Dan jujur, di titik ini saya merasa emosi saya sebagai pembaca juga mulai berubah. Dari yang awalnya penasaran, saya jauh jadi lebih tegang sekarang. Karena saya mulai sadar bahwa apa yang mereka temukan kemungkinan bukan sesuatu yang sederhana. Menurut saya, bagian ini sangat kuat karena membangun rasa mendekati kebenaran, tapi bukan kebenaran yang melegakan, melainkan kebenaran yang justru menakutkan gitu. Dimana Tina di sini juga mengalami tekanan emosional yang sangat besar. Harapannya semakin kuat, tapi ketakutannya juga semakin besar. Dan menurut saya ini sangat realistis, karena semakin dekat kita dengan sesuatu yang kita harapkan, biasanya rasa takut itu semakin lebih besar lagi. Dan di sini Elliot tetap jadi sosok yang mencoba menjaga keseimbangan. Tapi saya bisa rasakan bahwa dia pun mulai menyadari kalau situasi ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Menjelang akhir dari bagian cerita ini, suasana cerita menurut saya benar-benar terasa seperti menuju puncak gitu. Semua arah sudah jelas, semua penunjuk sudah diarahkan ke satu titik, dan sebagai pembaca saya merasa seperti ini dia. Sebenarnya sebentar lagi semuanya akan terungkap. Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi? We never know. Semakin saya masuk ke bagian yang lebih dalam dari buku ini, menurut saya suasana cerita jadi benar-benar lebih mencapai titik yang sangat tegang, dimana bahkan bisa dibilang ini adalah fase dimana semua yang sudah dibangun sejak awal akhirnya mulai terlihat secara nyata di depan mata. Kalau misalnya di bagian sebelumnya kita masih banyak berada di fase dugaan dan juga penyelidikan, di sini semuanya itu berubah menjadi konfrontasi langsung dengan kebenaran itu sendiri, di mana saya sebagai pembaca saya merasakan perubahan suasana yang cukup drastis, bukan lagi sekedar rasa penasaran, tapi lebih ke arah tegang yang meningkat di setiap halamannya. Nah, ketika Tina dan Elliot akhirnya sampai di lokasi yang selama ini mereka curigai, saya langsung merasakan bahwa tempat tersebut memang bukan tempat biasa. Ada kesan dingin, tertutup, dan juga penuh pengawasan yang sangat kuat, di mana si Dencon, si penulis, berhasil menggambarkan suasana tempat itu dengan sangat detail, sehingga saya sebagai pembaca bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di sana. Sunyi, tapi justru terasa mengancam. Menurut saya, ini tuh salah satu kekuatan terbesar dari
penulisan di bagian ini karena suasana yang dibangun benar-benar mendukung ketegangan cerita, dan saat mereka mulai masuk lebih dalam, ketegangan itu semakin terasa. Setiap langkah yang mereka ambil terasa penuh resiko. Saya pribadi merasa ikut berjalan bersama mereka ke dalam, merasakan ketidakpastian dan bahaya yang mungkin bisa muncul kapan aja. Disinilah menurut saya cerita benar-benar berhasil membawa pembaca terlibat secara emosional. Saya benar-benar merasakan dan seakan-akan saya memang ada dan ikut turut andil di dalam cerita ini. Kemudian perlahan-lahan kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Apa yang sebelumnya hanya berupa dugaan akhirnya mulai terlihat jelas. Dan di titik ini saya merasakan campuran emosi yang cukup kuat antara terkejut, tegang, dan juga rasa marah. Kenapa saya bisa marah? Karena apa yang terjadi ternyata memang jauh lebih serius dari yang saya bayangkan sejak awal. Dan di momen yang paling penting di bagian ini adalah ketika akhirnya terungkap bahwa Dani memang masih hidup. Jujur saat baca bagian ini saya benar-benar merinding karena dari awal cerita kita sudah diajak untuk percaya bahwa Dani ini telah meninggal gitu. Lalu perlahan muncul harapan, dan di titik ini harapan itu malah benar-benar terjadi dan terbukti nyata. Namun yang membuat bagian ini semakin kuat menurut saya adalah kondisi Dani itu sendiri, di mana dia tidak ditemukan dalam keadaan normal. Sebagai pembaca, saya tidak hanya merasakan kelegaan, tapi juga rasa sedih gitu yang cukup mendalam, karena di balik fakta bahwa dia masih hidup, ada kenyataan lain yang ternyata nggak kalah menyakitkan gitu. Menurut saya disinilah kekuatan emosional saya sebagai pembaca benar-benar terasa gitu, karena kita tidak hanya mendapatkan jawaban tapi juga dihadapkan pada konsekuensi dari jawaban tersebut. Nah, sekarang saya sudah masuk ke bagian paling akhir dari novel ini. Menurut saya ceritanya itu nggak langsung menurun gitu setelah kebenaran terungkap, tapi justru tetap mempertahankan ketegangan saya sebagai pembaca hingga saya merasa benar-benar akan mendekati akhir gitu. Dan ini yang menurut saya memberi bagian penutup dari novel ini terasa sangat memuaskan karena tidak terburu-buru gitu. Setelah Dina menemukan Dani, momen pertemuan yang mereka menjadi salah satu bagian yang paling emosional dalam cerita ini. Namun kalau misalnya kita perhatikan lebih dalam, kekuatan dari momen ini bukan hanya pada fakta bahwa mereka bertemu kembali, tapi pada semua proses yang sudah mereka lalui untuk sampai ke titik ini. Sebagai pembaca, saya merasa bahwa pertemuan ini bukan cuma sekedar akhir bahagia, tapi lebih seperti pelepasan dari semua beban emosional yang sudah dibangun sejak awal. Saya membayangkan bagaimana ya perasaan Tina di saat itu, antara tidak percaya, lega, dan juga sedih gitu melihat kondisi anaknya. Dan menurut saya penulis berhasil menyampaikan emosi itu dengan sangat kuat tanpa harus berlebihan. Namun cerita nggak berhenti di sini aja, masih ada fase penting, yaitu bagaimana mereka keluar dari tempat tersebut. Di bagian ini ketegangan kembali meningkat karena meskipun kebenaran sudah ditemukan, mereka masih berada dalam situasi berbahaya. Ini membuat bagian akhir dari cerita terasa lebih hidup dan nggak datar gitu, nggak yang langsung habis gitu-gitu aja. Jadi sebagai pembaca, saya merasa bahwa sangat tegang mengikuti proses pelarian ini. Setiap langkah terasa penting, setiap keputusan terasa berisiko bagi saya, dan menurut saya itu membuat bagian akhir tidak hanya emosional, tapi juga tetap mempertahankan unsur thriller yang menjadi ciri khas novel ini, di mana novel ini memiliki genre thriller. Dan akhirnya setelah melalui berbagai rintangan, mereka berhasil keluar, dan disinilah suasana cerita mulai berubah. Dari yang sebelumnya penuh ketegangan, perlahan menjadi lebih tenang. Menurut saya, penutup terasa sangat pas karena tidak berlebihan, tidak terlalu dramatis, tapi cukup untuk membuat saya merasa lega sebagai pembaca. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tekanan, akhirnya ada ruang bagi
bagi Tina dan juga Dani dan juga Elliot untuk bernapas, dan juga saya sebagai pembaca. Dan bagi saya pribadi, bagian ini memberikan kesan bahwa meskipun kebenaran bisa sangat menyakitkan dan penuh dengan resiko, pada akhirnya kebenaran itu tetap layak untuk kita perjuangkan. Saya sudah selesai menceritakan kisah dari novel The Eyes of Darkness karya Dan Koontz, dari mulai pertemuan yang awal halaman 1 sampai sekarang pertemuan kedua halaman 396. Dan dari akhir cerita ini, bagian yang paling berkesan menurut saya adalah kalau misalnya saya benar-benar berhenti sejenak dan merenungkan kembali seluruh perjalanan cerita dalam novel The Eyes of Darkness ini, ada beberapa momen yang menurut saya bukan cuma berkesan, tapi benar-benar tinggal dan di pikiran saya bahkan setelah buku ini selesai saya baca. Dan jujur, waktu baca bagian-bagian yang ada di dalam buku ini, saya sempat berhenti, bukan karena bosan, tapi justru karena terlalu terasa bagi saya. Bagian pertama yang menurut saya sangat kuat adalah saat muncul tulisan di papan tulis yang ada di kamar Dani yang bertuliskan "Not Dead". Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu hanya 2 kata sederhana, tapi menurut saya itu justru disitulah letak kekuatan dari cerita ini. Dan karena 2 kata itu bukan sekedar pesan, tapi seperti retakan pertama dari kenyataan yang selama ini sudah dianggap benar. Saya sempat mikir, bagaimana kalau misalnya saya ada di posisi Tina, sudah 1 tahun mencoba menerima kenyataan bahwa anaknya sudah tidak ada, mencoba ikhlas, mencoba melanjutkan hidup, lalu tiba-tiba malah muncul sesuatu yang seolah-olah berkata, semua yang kamu percaya selama ini mungkin salah. Dan di titik itu saya benar-benar mulai merasa tidak nyaman saat sebagai pembaca, karena cerita yang awalnya terasa seperti kisah kehilangan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan menurut saya disinilah kejeniusan dari penulis Dan Koontz terlihat. Ia tidak langsung memberikan jawaban kepada kita sebagai pembaca, tapi ia memberikan celah kecil, tapi cukup untuk membuat kita sebagai pembaca terus berpikir gitu, terus curiga dan terus bertanya-tanya. Dan dari situlah seluruh cerita mulai bergerak. Namun kalau saya harus memilih satu bagian yang paling kuat secara emosional bagi saya, yang benar-benar membuat saya merasa kena, adalah jawaban Tina saat Tina akhirnya bertemu kembali dengan Dani. Jujur, waktu baca bagian itu saya sempat berhenti cukup lama, bukan karena saya nggak ngerti dari alur ceritanya, tapi karena saya coba mencerna perasaan yang muncul gitu. Karena momen ini bukan hanya sekedar pertemuan, tapi ini adalah hasil dari perjalanan Tina yang sangat panjang. Perjalanan yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan resiko yang bahkan bisa mengancam nyawa Tina. Selama 1 tahun, Tina dengan keyakinan bahwa anaknya sudah meninggal, ia mencoba menerima, ia mencoba kuat, tapi di dalam hatinya selalu ada sesuatu yang belum terasa selesai. Dan ketika akhirnya ia benar-benar melihat Dani di hadapannya, di titik itu saya benar-benar merasa semua emosi yang selama ini dibangun sejak awal langsung dilepaskan begitu aja. Ada rasa lega, ada rasa haru, terus di saat yang sama ada juga rasa sedih, karena Dani yang ia temukan bukanlah Dani yang sama seperti sebelumnya. Dan menurut saya disinilah letak kekuatan terbesar dari bagian ini, karena penulis nggak hanya memberikan kebahagiaan, tapi juga memberikan konsekuensi dari semua yang terjadi. Sebagai pembaca, saya tidak hanya merasa senang karena bertemu kembali, tapi saya juga merasakan beratnya semua yang mereka lalui selama ini. Dan di titik ini, saya sempat berpikir, mungkin inilah yang membuat cerita ini terasa begitu nyata, karena tidak ada kebahagiaan yang datang tanpa luka, tidak ada kebenaran yang terungkap tanpa pengorbanan. Dan menurut saya, bagian ini benar-benar menjadi puncak dari seluruh perjalanan emosional dari novel ini. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana kita sebagai pembaca ikut merasakan setiap langkah menuju momen itu. Dan itulah yang membuat bagian dari cerita ini bukan hanya berkesan, tapi juga sulit dilupakan setelah dibaca. Mungkin
bagian yang paling berkesan bagi saya yang ada di cerita ini dari satu buku novel yang sudah saya baca. Selanjutnya setelah saya membaca keseluruhan cerita novel ini dari awal sampai akhir, pesan dan pembelajaran yang bisa saya ambil adalah saya merasa bahwa novel ini tidak hanya memberikan hiburan ataupun ketegangan bagi saya, tapi juga menyimpan banyak pembelajaran yang cukup dalam dan juga relevan untuk kita renungkan. Yang pertama, dan menurut saya yang paling kuat adalah tentang kekuatan cinta seorang ibu. Di sepanjang cerita, kita bisa melihat bagaimana Tina tidak benar-benar menyerah. Meskipun semua bukti yang ada mengatakan bahwa anaknya sudah tidak ada, di titik ini saya benar-benar merasa bahwa cinta seorang ibu itu bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian yang luar biasa. Jujur, saya sempat berpikir tidak semua orang akan berani melakukan hal yang sama seperti Tina, melawan kenyataan, mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap pasti, bahkan menghadapi resiko yang bisa mengancam nyawanya sendiri. Namun justru dari situ saya menyadari bahwa cinta bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa mendorong seseorang untuk melampaui batas rasa takutnya sendiri. Yang kedua adalah tentang pentingnya mencari kebenaran. Dalam cerita ini, kita diperlihatkan bahwa tidak semua hal yang terlihat itu benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada hal yang mungkin sengaja disembunyikan, ada juga kebenaran yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Di titik ini saya mulai merasa tidak nyaman sebenarnya, karena saya sempat berpikir bagaimana jika hal seperti ini juga bisa terjadi di dunia nyata. Menurut saya, ini adalah pesan yang sangat penting. Kita diajarkan untuk tidak selalu menerima sesuatu begitu saja, tapi juga harus berani mempertanyakan, mencari tahu, dan memahami lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah tentang konsekuensi dari kebenaran itu sendiri. Karena dalam cerita ini mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah, ada resiko, ada bahaya, bahkan ada kemungkinan kehilangan yang lebih besar lagi. Di titik ini saya benar-benar merasa bahwa kebenaran itu tidak hanya membawa rasa yang lega, kadang justru sebaliknya, membawa rasa takut, dan konsekuensi yang nggak ringan gitu. Namun disitulah letak nilai dari cerita ini, bahwa meskipun sulit, kebenaran tetap memiliki nilai yang penting untuk diperjuangkan. Dan yang terakhir itu, menurut saya yang paling sederhana tetapi juga yang paling kuat adalah tentang harapan. Sepanjang cerita yang membuat Tina terus maju bukan hanya rasa cinta, tapi juga harapan, sekecil apapun itu. Jujur, ada beberapa bagian di mana saya sempat berpikir bahwa mungkin Tina akan menyerah, tapi ternyata tidak. Di titik ini saya benar-benar merasa bahwa harapan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat, bahkan di situasi yang paling gelap sekalipun. Dan dari sini saya belajar bahwa selama ini kita masih memiliki harapan, selalu ada alasan untuk kita terus melangkah meskipun jalannya terasa sulit dan tidak pasti. Menurut saya itulah yang membuat novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman yang bisa kita renungkan dalam kehidupan nyata kita. Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan panjang cerita ini. Saya tidak hanya menceritakan alur dari novel The Eyes of Darkness, tetapi saya juga merasa seperti baru saja menempuh sebuah perjalanan emosional bersama Tina Evans dan juga Elliot Stryker. Sebagai penutup, menurut saya novel ini bukan hanya sekedar cerita misteri atau trailer biasa, lebih dari itu. Ini adalah cerita tentang perjuangan, tentang cinta, dan tentang keberanian untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya pribadi merasa bahwa pengalaman membaca novel ini cukup berkesan karena nggak hanya memberikan ketegangan, tapi juga memberikan pengalaman emosional yang cukup dalam bagi saya. Mulai dari awal cerita sampai akhir, cerita ini berhasil membuat saya terus penasaran, tetapi juga membuat saya terhubung dengan karakter utamanya. Dan menurut saya,
Itulah yang membuat novel ini terasa berbeda, bukan hanya karena ceritanya, tapi karena cara cerita itu disampaikan. Membaca dan membedah novel dari karya Dan Kons ini menyadarkan saya pada satu hal, bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah pada monster atau virus, melainkan pada kehilangan harapan. Namun di saat yang sama cerita ini juga memberikan jawaban atas ketakutan itu, yaitu tentang bagaimana kekuatan cinta, terutama cinta seorang ibu yang mampu menembus batas logika, bahkan menembus tembok konspirasi setinggi apapun. Dan pada akhirnya saya merasa bahwa cerita ini memberikan satu pesan sederhana, bahwa kebenaran seberapapun sulitnya tetap layak untuk kita perjuangkan. Jujur, setelah saya menyelesaikan novel ini, saya sempat diam beberapa saat. Saya sempat berpikir, kenapa cerita ini terasa begitu membekas ya? Dan di titik ini saya benar-benar merasa bahwa pengalaman membaca novel ini bukan hanya menambah pengetahuan saya saja, tapi juga mengubah cara saya melihat sebuah cerita. Saya jadi lebih peka terhadap detail, lebih kritis dalam memahami alur dari cerita, dan lebih menghargai bagaimana sebuah kisah bisa mempengaruhi perasaan saya sebagai pembacanya. Saya juga sempat berpikir, tidak semua orang punya keberanian seperti Tina untuk mencari kebenaran, apalagi jika kebenaran itu berbahaya. Tapi justru dari situlah kita belajar bahwa keberanian seringkali lahir dari rasa cinta yang sangat besar, dan mungkin itu juga yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sendiri, bahwa dalam situasi apapun, sekecil apapun harapan itu, selama kita masih percaya dan berani melangkah, selalu akan ada kemungkinan untuk menemukan jawaban. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi karya Dan Kons ini secara mendalam. Tugas ini bukan sekedar pemenuhan nilai bagi saya, tetapi menjadi ruang bagi saya untuk belajar lebih jauh, baik dalam memahami sebuah cerita maupun dalam menyampaikan analisis saya secara lebih terstruktur dan juga reflektif. Terima kasih juga untuk yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Saya sangat menghargai waktu dan juga perhatian yang sudah diberikan, karena saya menyadari bahwa ini bukan waktu yang singkat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian, pengucapan, maupun analisis saya. Saya akan terus belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, saya Kristania Felicia Burginting mengucapkan terima kasih, dan tetaplah membaca, karena di dalam buku kita tidak hanya menemukan cerita orang lain, tetapi seringkali kita menemukan bagian dari diri kita sendiri.